Selamat pagi. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, seperti biasa dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 8 DPR RI yang meminta pemerintah untuk memprioritaskan tambahan kuota haji untuk calon jemaah haji yang lansia dan juga untuk pendamping jemaah haji. Indonesia mendapat tambahan kuota 8.000 jemaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau tahun 2023. Komisi 8 DPR RI berharap calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut dan mendapat antrian sangat lama menjadi prioritas mengisi kuota tambahan tersebut. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Diah Pitaloka, menyarankan Kementerian Agama RI membagi secara proporsional tambahan kuota haji selain untuk calon jemaah haji yang lansia, juga untuk pendamping jemaah haji. Pasalnya, dalam menjalankan ibadah haji, faktor fisik jemaah haji terutama yang lansia harus menjadi perhatian dan perlu mendapat pendampingan yang proporsional. Itu harus kita pastikan semua 100% kuota yang ditetapkan di 221.000 yang sebelumnya itu sudah terserap semua. Yang kedua, lapis baru penyerapan bagi penggunaan kuota yang 8.000 ini. Nah, sekaligus mitigasi kesiapan penyelenggaraan ya mengikuti penyerapan kuota ini. Sekretaris Dewan Pembina DPP Forum Komunitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, Agus Salim, membenarkan kuota pendamping untuk jemaah haji lansia menjadi persoalan. Banyak jemaah haji lansia yang gagal berangkat karena tidak adanya pendamping. Untuk itu, perlu ada pengaturan kuota bagi pendamping jemaah haji yang lansia. Lansia tidak sanggup berangkat kalau tidak didampingi sama keluarga. Oleh karena itu ada aturan yang awal itu bahwa lansia bisa didampingi oleh keluarganya dengan catatan si keluarganya sudah punya porsi selama setor 5 atau 4 tahun. Jadi bukan berarti si pendamping ini ujug-ujug. Andre, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai upaya untuk mengatasi krisis yang terjadi di kawasan ASEAN, pimpinan DPR RI berharap adanya dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak dalam menciptakan diplomasi yang inklusif, baik dari pemerintah, parlemen, dan juga masyarakat. Demi mewujudkan sentralitas dan kesatuan ASEAN, diplomasi tidak bisa hanya dilakukan dengan mengandalkan kolaborasi pihak eksekutif dan legislatif saja. Pimpinan DPR RI mengajak elemen antar masyarakat sivil atau people-to-people contact harus dilibatkan juga. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai elemen antar masyarakat sangat penting dan berpotensi menciptakan diplomasi yang inklusif, sehingga solusi dari diplomasi antar negara bisa terimplementasi dan terlaksana secara efektif. Menurutnya, pemerintah, parlemen, dan masyarakat harus saling mendukung dan berkolaborasi agar mampu mengatasi krisis yang terjadi di kawasan ASEAN. Tentu kita harus bisa bagaimana membangun kerjasama kita itu antara rakyat Indonesia dengan rakyat negara mitra-mitra kerja. Kita harus lebih perkuat, bukan hanya G2G, tapi juga dengan people to people, untuk memperkuat kerjasama itu sendiri. Karena bagaimanapun, yang dilakukan oleh pemerintah itu kan perlu dukungan daripada parlemen kan. Nah, ini harus kita bangun bersama-sama. Disitulah makanya parlemen ini, kalau kita itu parlemen bukan hanya sekedar meloloskan undang-undang atau pengawasan atau pelanggaran, tapi juga ikut harus menjadi bagian dalam melakukan membangun kerjasama atau bilateral, mendukung kerja apa yang dilakukan oleh pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menambahkan, dukungan menghadapi krisis di kawasan ASEAN juga perlu dipercepat dengan memanfaatkan unsur teknologi sehingga perubahan yang diharapkan bisa lebih berdampak di berbagai lini. Misalnya, percepatan pengembangan teknologi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan. Dari Nusa Tenggara Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI memastikan rancangan undang-undang kesehatan tidak akan menghapus organisasi profesi kesehatan. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Partai sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI berharap organisasi profesi kesehatan harus fokus menjadi operator yang memikirkan aspek pengembangan kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis. Komisi 9 DPR RI memastikan rancangan Undang-Undang Kesehatan tidak akan menghapus organisasi profesi kesehatan, tetapi menempatkannya pada posisi seharusnya. Saat kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menegaskan bahwa tidak ada agenda penghapusan organisasi profesi kesehatan. Sebab hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Hanya saja, Irma mengkritisi organisasi profesi kesehatan yang selama ini juga memposisikan diri sebagai regulator. Menurutnya, organisasi profesi harus fokus menjadi operator yang memikirkan aspek pengembangan kompetensi dan kesejahteraan tenaga medis. Di undang-undang ini, mereka tidak boleh lagi menjadi regulator, mereka harus menjadi operator. Karena fungsi organisasi profesi itu adalah satu, mensejahterakan anggota dengan berkoordinasi dengan pemerintah, kan seperti itu. Nah, yang keempat, apa yang paling penting? Organisasi profesi ini harus menjadi kontrol sistem yang efektif kepada regulasi pemerintah bersama-sama dengan DPR. Nah, itu gunanya. Tapi kalau misalnya OP kepengen jadi regulasi juga gitu, nah ini yang menurut saya keliru. Ini namanya jeruk makan jeruk dan itu nggak boleh terjadi. Kalau itu dilakukan siapa yang mau ngontrol? Di sisi lain, peran dan fungsi organisasi profesi seperti IDI sempat menjadi perbincangan hangat pasca pemecatan Terawan Agus Putranto pada tahun lalu. Artinya, IDI memiliki peran luas dari pendidikan hingga soal legitimasi praktek dokter. Kewenangan itu membuat posisi IDI berpotensi disalahgunakan dalam menentukan arah kebijakan medis. Dari Provinsi Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai kerja keras pasukan kontingen Garuda Indobet tidak hanya mampu menjaga perdamaian, namun juga turut mempromosikan budaya dan kesenian Indonesia kepada masyarakat Lebanon. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendukung penuh serta mengapresiasi pasukan kontingen Garuda Indobat yang terus konsisten hingga saat ini menjalankan misi perdamaian dunia di Lebanon. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana saat melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Libanon Hajrianto Tohari, mahasiswa dan diaspora Indonesia di Libanon, serta pasukan kontingen Garuda Indobat di Wisma KBRI Beirut, Libanon. Putu Supatma menilai apresiasi patut diberikan kepada seluruh kontingen Garuda Indobat karena para prajurit TNI ini tidak hanya mampu menjaga perdamaian, tetapi juga turut mempromosikan budaya dan kesenian Indonesia kepada masyarakat Libanon. Kunjungan ini juga memberikan dukungan dan apresiasi terhadap keberadaan kontingen Garuda Indobat yang menjalankan misi perdamaian bersama UNIFIL. Tentu sekarang setelah pandemi ini kita juga ingin hadir kembali untuk memberikan dukungan dan apresiasi kepada
kontingen Garuda kita yang telah betul-betul membanggakan dan tangguh memberikan kontribusi yang besar. Upaya itu sejalan dengan cita-cita kemerdekaan RI yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tentu ini perlu sinergi dan dukungan semua pihak. Sebagai informasi, Indobat merupakan Satgas kontingen Garuda terbesar yang beranggotakan 850 personil dari total 1.234 personil kontingen Garuda yang tergabung dalam misi UNIFIL PBB. Dari Beirut, Lebanon, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 3 DPR RI berharap dengan dilakukan eksaminasi secara internal, kedepannya para hakim pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dapat lebih bijaksana dan proporsional dalam membuat putusan atas pengguna narkoba. 39 lapas dan rutan yang ada di Jawa Timur mengalami kelebihan kapasitas atau over capacity lebih dari 100%. Anggota Komisi 3 DPR RI mengusulkan adanya eksaminasi atau pengujian terhadap dakwaan jaksa atau putusan hakim terkait pengguna narkoba, karena banyak penghuni lapas dan rutan di Jawa Timur merupakan pengguna narkoba. Didik Mukrianto mengungkapkan, dengan melakukan eksaminasi secara internal, kedepannya para hakim pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi bisa lebih bijaksana dan lebih proporsional dalam membuat putusan atas pengguna narkoba dengan tidak langsung menjatuhkan hukuman pidana penjara, melainkan mendahulukan rehabilitasi. Dengan begitu, kapasitas lapas tidak semakin over karena pengguna narkoba dan mereka tidak akan bertemu dengan bandar atau pengedar narkoba yang ada di lapas yang berpotensi memperparah kondisinya. Bagaimana putusan, eksesnya, kemudian dampaknya, ya saya pikir yang lebih baik kalau murni itu pengguna, ya rehabilitasi. Karena bisa bahaya juga pengguna yang masuk lapas bisa jadi terkontaminasi oleh perilaku-perilaku atau mendapat ilmu-ilmu baru yang hitam dari bandar-bandar. Begitu keluar bukan hanya jadi pengguna tapi bisa jadi pengedar ataupun bahkan bandar karena jaringnya luas. Tapi jika pengguna itu bisa direhabilitasi, kemudian dia sembuh, maka insya Allah pengguna-pengguna ini bisa sembuh sehingga tidak akan menjalar kepada tindak pidana yang lain. Terkait rencana Kanwilkumham Jawa Timur membangun gedung baru lapas, Didik menilai perlu untuk mencegah terjadinya kerusuhan di lapas karena warga binaan atau napi merasa tidak nyaman dan tidak mendapat fasilitas memadai. Dari Jawa Timur, Nukita Mubolon, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023 pada Selasa 16 Mei 2023. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, dalam pidato pembukaan masa sidang 5 tahun sidang 2022-2023, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pada masa persidangan 5 ini, agenda utama alat kelengkapan DPR RI adalah melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang merupakan suatu tahapan siklus pembahasan APBN. Dan prioritas APBN tahun anggaran 2024 diarahkan pada penuntasan program-program prioritas dan juga program-program strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia. Nah pemirsa, sedangkan pelaksanaan fungsi pengawasan AKD DPR RI akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, diantaranya adanya marak kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, pelindungan hukum bagi tenaga kesehatan, kemudian juga ada proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan juga persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Setelah menyerap aspirasi dan melihat langsung kondisi masyarakat di daerah pemilihan, pimpinan dan anggota DPR RI kembali bersidang di Senayan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani membuka masa persidangan kelima tahun sidang 2022-2023. Masa sidang ini disebut akan difokuskan pada keberpihakan anggaran untuk program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dibukanya masa sidang terakhir dalam tahun sidang 2022-2023 menandakan pimpinan dan anggota DPR RI siap menuntaskan kewajibannya untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. DPR RI memastikan pemerintah berkomitmen untuk merancang program-program yang berpihak kepada rakyat. Pada masa sidang lalu, DPR telah menuntaskan sederet undang-undang untuk memberikan kepastian hukum untuk semua, mulai dari menetapkan Perpu Pemilu dan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, hingga menetapkan RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga menjadi usul inisiatif DPR. Pada masa sidang ini, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai suatu tahapan siklus pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebagai tahun terakhir dari periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, APBN harus difokuskan untuk menuntaskan berbagai program prioritas yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta memajukan perekonomian nasional. Manfaat dari berbagai kebijakan pemerintah harus dapat dirasakan sebesar-besarnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk APBN tahun anggaran 2024 dalam menuntaskan program prioritas harus dapat memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang diarahkan sebesar-besarnya manfaat untuk dirasakan oleh rakyat, program-program yang berpihak pada rakyat kecil, program-program yang dapat mempercepat kesejahteraan bersama, program-program yang mempercepat kemajuan perekonomian Indonesia yang kuat. Agenda alat kelengkapan DPR RI yang sangat penting lainnya adalah persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Tahapan pemilu tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Alat kelengkapan DPR RI terkait akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga memastikan bahwa pemilu tahun 2024 berlangsung berkeadaban, yang maju, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah
pemerintah dan DPD RI akan memprioritaskan untuk menyelesaikan pembahasan 9 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1 dan rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2023. Pelaksanaan fungsi AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat, yaitu maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan, proses pengangkatan guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Dalam menjalankan fungsi diplomasi pada masa sidang ini, Parlemen mengagendakan serangkaian kegiatan, baik bilateral, regional, maupun internasional, yang akan membahas berbagai isu krusial, di antaranya perdamaian dan kemanusiaan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, hingga perlindungan pada pekerja migran. Pada Agustus mendatang, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah dari pertemuan antar parlemen negara ASEAN atau AIPA. Dalam pertemuan tersebut, Parlemen Indonesia akan menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Ya, Elisa dan juga pemirsa, siapa sih yang tak kenal dengan Belitung? Pulau yang mengingatkan kita dengan film Laskar Pelangi ini memiliki pantai dengan batu-batuan besar dan juga beragam fenomena geologi serta keragaman budaya dan hayati yang membuatnya menjadi salah satu geopark nasional. Betul sekali, dan tentunya sesaat lagi kami akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan ini ke negeri Laskar Pelangi. Untuk itu tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, ketika berbicara Pulau Belitung, hal utama yang terbesit di pikiran pemirsa pastilah film Laskar Pelangi. Film karya Andrea Hirata ini berhasil menceritakan kisah pertemanan dan mengejar impian, sekaligus menunjukkan indahnya alam Belitung. Nah, tentu ini nggak salah kalau kita berbicara tentang Belitung ini. Belitung patut menjadi salah satu tempat destinasi wisata yang wajib dikunjungi di Indonesia. Nah, pemirsa, berikut informasi lengkapnya terkait dengan Pulau Belitung dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung, tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan Tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan adenilit yang menjulang tinggi.
Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah. Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 17 Mei 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada Komisi 8 DPR RI yang mengadakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Dan dilanjutkan pada siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Komisi 2 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri. Dan masih ada agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba juga rekan saya Salvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.